Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Gimana keadaannya hari ini, baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Senang sekali rasanya jika bisa kembali hadir buat membersamai pembelajaran kalian pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Oke, untuk mengawali pelajaran kita kali ini, marilah kelas kita buka dengan mengucap basmalah dan juga doa sebelum belajar. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Oke. Kelas 10 berapa? Kelas 10 Dua. Kelas 10 dua. Presensi dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada Bu Siapa? Usman Doli. Usman Doli, ada keterangannya? Iya, ini. Oh, ada di sini surat. Terima kasih Mbak Bunga. Surat keterangan dokter ya, Mas Usman Doli ya. Ternyata Mas Usman Doli sedang sakit. Oke, mari kita doakan semoga Mas Usman Doli segera pulih dan juga segera berkumpul bersama kita lagi. Oke. Amin. Sebelum kelas Ibu mulai, Ibu mau bertanya sama kalian, kalian masih ada yang ingat nggak minggu kemarin kita belajar terkait dengan apa? Ayo. Saya mudik Oke, Mbak Usnul, kemarin belajar apa Mbak Usnul? tentang perjalanan hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Betul sekali, perjalanan hijrahnya Rasulullah ke Madinah yang diwarnai dengan berbagai kejadian. Oke ya. Nah, kejadiannya apa Budi? Kejadiannya nanti akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelum memulai pada pertemuan kali ini, Ibu mau mengajak kalian untuk nonton bareng. Nonton apa ya? Langsung aja dilihat videonya ya nanti ya. Tolong memperhatikan, ini dia video. Mas Arif lihat ya. Oke, itu dia videonya. Sekarang Mbak Bunga, apa yang Mbak Bunga lihat daripada video ini tadi? Palestina yang diserang oleh Israel. Betul sekali, Palestina yang diserang oleh Israel. Sekarang Mas Arif, apa Mas Arif yang Mas Arif lihat di video ini tadi? Pelanggaran HAM yang dilakukan negara Israel terhadap Palestina. Betul sekali, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel untuk Palestina. Nah, anak-anak semuanya, ketika kita ditarik daripada masa Rasulullah dahulu kala, Rasulullah itu sudah membuat suatu kesepakatan antar siapa Budi? Kesepakatan antar umat Muslim dan juga kaum Yahudi. Nah, ini tadi peperangan ini terjadi karena Palestina itu terus-terusan digempur oleh Israel yang mengatasnamakan Yahudi. Nah, setelah itu kesepakatan apa Budi? Kesepakatan itulah yang menjadi pembahasan kita pada topik kali ini. Ada yang tahu nggak kesepakatan itu namanya apa? Nggak tahu. Belum tahu ya? Oke, nanti bakal kita bahas pada pertemuan kali ini. Kesepakatan tersebut diberi nama sebagai apa? Piagam Madinah. Sekali ada yang sudah tahu? Piagam Madinah itu apa? Belum. Belum tahu. Oke. Jadi perhatikan, semua buku tulisannya catatannya dikeluarkan
Piagam Madinah itu adalah sebuah kesepakatan. Kesepakatan yang dibuat oleh Rasulullah kepada umat ataupun kaum Yahudi setelah Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Kesepakatan itu berisi tentang apa, Budi? Ayo, Mas Faisal diperhatikan. Ya, Bu. Mas Faisal tolong dibacakan ini. Apa isi dari kesepakatan ataupun piagam Madinah? Nomor 3. Kebebasan, keadilan, mempertahankan Madinah. Betul. Kebebasan di sini yang dimaksud apa, anak-anak? Kebebasan di sini yang dimaksud adalah kebebasan untuk memeluk agama, keadilan dan juga mempertahankan Madinah. Nah, semuanya ini itu bisa disebutkan atau bisa dikatakan sebagai sebuah konstitusi. Konstitusi pertama. Konstitusi itu apa? Ada yang tahu? Belum tahu. Belum tahu. Konstitusi adalah sistem ketatanegaraan yang mengatur hubungan antara kelompok masyarakat yang ada di Madinah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Kita masuk kepada materi selanjutnya. Ayo, oke. Coba tolong dibacakan Mas Falah. Ini Mas Falah, tolong dibacakan ya. Prinsip utama pertama, kebebasan beragama, persamaan hak, keamanan, menegakkan keadilan. Betul sekali. Poin yang nomor 1, kebebasan beragama. Siapa yang bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud kebebasan beragama itu? Oke, Mas Faisal. Apa Mas Faisal? Kebebasan beragama itu kayak seperti dalil. Dalil gimana? Lakum dinukum waliyadi. Artinya Mas Faisal, Untukmu agamamu dan untukku agamaku. betul sekali. Itu menjelaskan bahwa tidak adanya paksaan untuk memeluk atau menganut agama. Tidak boleh dipaksa. Paham? Paham. Poin berikutnya yaitu persamaan hak. Di sini maksudnya gimana? Misal maaf nih, Mbak Bunga, misal anaknya bapaknya juragan sapi, ya Mbak Bunga. Terus Mas Arif anaknya pejabat. Nah, ini tidak boleh ayo Mas Fala didengarkan dulu. Oke. Tidak boleh dibeda-bedakan, semua memiliki hak yang sama. Lalu, selanjutnya yaitu terkait dengan keamanan. Apa yang dimaksud dengan keamanan ini, Mas Fala? Keamanan, mengamankan kota Madinah. Betul sekali, mengamankan kota Madinah. Tidak boleh gini Mas Fala. Ayo, duduk yang rapi. Betul. Selanjutnya, tolong dibacakan Mbak Nabi. Menegakkan keadilan. Betul sekali. Kita sebagai bangsa Indonesia itu harus memiliki pemimpin yang adil. Mas Faisal sebagai ketua kelas ini harus bersikap adil kepada seluruh anak-anak yang ada di kelas. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Oke, Mbak Novi mau bertanya apa? Ini kan tentang sebelum ya. Setelah adanya Piagam Madinah. Betul. Bagaimana sebelum adanya Piagam Madinah, Bu? Sebelum adanya Piagam Madinah, Iya. keadaan kota Madinah, betul? Iya, Bu. Oke, bakalan Ibu jelaskan dan Ibu jawab di materi selanjutnya. Ini dia jawabannya. Latar belakang berdirinya ataupun adanya Piagam Madinah. Oke, sekarang Mbak Husnul, coba tolong dibacakan ini Mbak Husnul poin-poin yang ada di sini sebelum, yuk Mbak Husnul. Di Yatsrib sering bertikai. Betul. Aus dan Khazraj sering berkonflik. Betul. Kekuatan ekonomi dan politik Yahudi, adanya ancaman dari luar, dan yang terakhir itu perlunya kepemimpinan. Betul sekali. Oke anak-anak semuanya. Jadi di poin nomor 1 ini adalah di Yatsrib ini sering bertikai. Padahal Yatsrib itu sama-sama orang Yahudi. Ini juga ya. Kaum apa ini? Aus. Dan Khazraj. betul sekali, juga sering bertikai. Karena apa? Karena Yahudi ini memimpin atau memiliki kekuatan ekonomi dan juga politik yang mendominasi, yang menguasai ini semua Yahudi. Ini adalah faktor internal anak-anak semuanya ya. Nah, berarti dari Dalam. betul dari dalam. Akan tetapi ada juga faktor eksternal atau faktor dari luar. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum tahu. Oke. Jadi faktor eksternal di sini dimaksudkan adalah dari Mekah ada kaum Quraisy yang selalu
ada perlunya kepemimpinan. Karena dahulu kala sebelum adanya Piagam Madinah, ini belum ada sosok pemimpin yang bisa mendamaikan antar kelompok masyarakat. Berbeda halnya setelah apa? Madinah. Ayo, oke, coba kita baca bareng-bareng yuk. Setelah Piagam Madinah, pemimpin yang adil, aturan bersama, menjaga perdamaian dan keteraturan sosial. Betul sekali, sudah adanya kepemimpinan yang adil. Siapa beliau? Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam, yang bisa mendamaikan antar umat yang ada di Madinah. Selanjutnya apa dibacakan Mas Arif? Aturan bersama. Betul sekali, aturan bersama. Sudah ibu katakan tadi bahwa Piagam Madinah itu adalah sebuah kesepakatan antara kaum Muslim dan juga kaum Yahudi. Untuk apa? Mengatur semua sistem kehidupan yang ada di sana. Oke, yang selanjutnya ini apa? Tolong dibacakan Bang Husnul. Menjaga perdamaian dan keteraturan sosial. Betul sekali, perdamaian dan juga keteraturan sosial di sini sangat dijunjung tinggi. Oke, sampai di sini masih ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas dulu. Sudah jelas. Oke. Anak-anak semua perlu diingat bahwa semua ini itu terjadi pada masa Rasulullah. Sekarang kita hidup di zaman apa? Modern sekali. Lalu Budika, gimana? Apakah ada relevansi antara kehidupan ataupun juga Piagam Madinah ini dengan kehidupan sekarang? Tentu ada. Ini dia relevansinya. Oke, saya mau Mas Fala, Mas Arifudin didengarkan dulu ya, Mas Arifudin dibacakan ini, yuk dibacakan. Relevansi dengan dunia modern. Yang pertama, toleransi antara agama. Yang kedua, keadilan bagi rakyat. Oke. Dan yang terakhir, menjaga perbedaan umat. Betul sekali. Apakah ada yang bisa menjelaskan toleransi antara agama ini? Belum? Ibu jelaskan ya. Ya, Anak-anak semua, sekarang kita hidup di Indonesia yang memiliki beragam suku. Terus apa? Agama, terus apa lagi? Bahasa, terus kebudayaan, kepercayaan. Kita harus menjunjung tinggi nilai toleransi. Agar apa? Agar kita bisa bersatu padu. Oke. Selanjutnya adanya keadilan bagi rakyat. Kita sebagai orang Indonesia yang memiliki dasar negara apa? Dasar negara Indonesia? Pancasila. Siapa yang bisa menyebutkan Pancasila sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul sekali, keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Oke, di sini yang dimaksudkan bahwa suatu pemimpin itu harus memiliki watak atau bersifat keadilan bagi seluruh rakyat. Boleh memihak. Oke, selanjutnya yang nomor 3, tolong Mbak Bunda tolong dibacakan. Menjaga perbedaan umat. Betul sekali. Di sini yang dimaksudkan apa, anak-anakku? Menghargai perbedaan. Tidak boleh yang namanya membeda-bedakan. Mbak Novi itu non Islam misalnya, Mbak Novia non Muslim. Ini semuanya Muslim. Mbak Novi tidak boleh ikut circle kita, misalnya gitu ya. Mbak Novi itu tidak boleh. Harus merangkul. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jelas? Jelas. Ya, oke. Sekarang kita masuk pada segmen yang selanjutnya. Apa segmen kita yang selanjutnya? Ada quiz time. Ini apa yang tunggu-tunggu? Nah, ini betul sekali Mas Fala yang ditunggu-tunggu. Quiz time kali ini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Jadi 2 kelompok, yang satu kelompok itu anggotanya berarti kan 6, berarti 3 orang ya. 3 orang dalam satu kelompok. Oke, kelompok pertama ada Mbak Bunga, Mas Faisal dan Mas Fala. Ya, kelompok 1. Kelompok 2 ada Mbak Husnul, Mbak Novi dan juga Mas Arif. Kelompok 2. Oke, di sini Ibu punya 2 gulungan kertas nih. 2 gulungan kertas yang isinya ini nomor.
Kalian harus memilih salah satu daripada nomor ini. Mbak Bunga milih satu, kelompoknya Mbak Ropi milih satu. Nanti di dalam nomor ini akan ada soal yang harus kalian jawab secara kelompok. Oke, dimulai dari kelompok satu dulu ya. Mbak Bunga mau pilih nomor berapa Mbak Bunga? Oke. Ini mau siapa yang dibagikan siapa? Oke, Mbak Ropi. Mbak Ropi. Oke, sekarang dibuka. Kita dapat nomor berapa? Mbak Bunga dapat nomor? Nomor berapa? Mbak? Satu. Nomor satu. Iya. Oke, Mbak Novi nomor 2. nomor 2. Oke. Yang dapat nomor satu ini siapa? Kami. Oke, ini dia soalnya. Ditulis. Oke. Mas Malang tolong bacain dulu. Sebutkan dua prinsip piagam Madinah yang menjelaskan toleransi. Oke, Mbak Novi ini soal nomor 3. Nomor 2. Betul, nomor 2. Apakah piagam Madinah masih relevan untuk mengatasi konflik Oke, semuanya sudah mendapatkan soal masing-masing. Silahkan Ibu beri waktu beberapa menit untuk berdiskusi. Nanti minta tolong ada satu yang maju ya. Oke, silahkan. Saya. Bisa Ibu? Gampang nih. Saya. Jadi kalau cuma dua kan berarti cuma dua. Berarti nggak tiga dong. Ya. Cuma dua. Dua ini. Ada jawab. Oke, semuanya bisa. Semua sudah selesai. Oh iya. Mas Bapaknya Mbak Bunga, Bapaknya soal ini sudah. Sudah. Oke, sudah Mas Arifin sudah. Udah Ibu, satu lagi. Oke, sudah. Udah Bu? Oke, udah semuanya. Ada ke depan lagi. Mas Fala bangkunya dibenerin. Oke, sekarang Ibu minta satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Oke, dimulai dari kelompok satu tadi siapa? Mbak Bunga. Oke, Bu. Silakan, siapa yang mau maju? Aku nggak. Oke, Mbak Bunga, silakan maju. Disebutkan juga ya. Yang pertama, menetapkan adanya kebebasan beragama. Yang kedua, kebebasan menyatakan pendapat. Oke, betul. Saya tepuk tangan buat Kelompok satu. kelompok satu. Oke, ini siapa yang bisa mengulangi? Tadi yang pertama adalah Kebebasan beragama. Yang kedua, Kebebasan berpendapat. Oke, betul sekali. Sekarang masuk ke kelompoknya Mas Arifudin. Dari diskusi kelompok kami jawabannya sangat relevan Bu. Dan kami menemukan 4 poin penting. Yang pertama, karena mengatur kebebasan beragama. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Yang ketiga, kerjasama dan solidaritas. Dan yang terakhir, resolusi konflik yang damai. Oke, tepuk tangan buat berarti Ibu bisa simpulkan bahwa kalian semua sudah paham? Sudah paham belum? Alhamdulillah. Jika sudah tidak ada yang lagi nggak? Nggak ada belum. Oke, kalau belum ada, Ibu mau memberikan kalian tugas. Tugas semua. Kelompok. Tugasnya apa Bu Rika? Kelompok 1, Mas Fala. Kelompok 1, kelompok 2. Nih, kelompok 1 tugasnya. Dicatat ya. Ini dia. Aku aja yang nyatet. Aku aja yang nyatet. Oke, udah dicatat? Oke. Ya. Buat kelompok 2 ngomongnya Mbak Usul ini dia. Kamu nyatet. Ya, nyatet Mbak Novi. Oke. Sudah dicatat semuanya? Ini anak-anakku. Besok pada pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan minggu depan, Ibu minta sama kalian untuk mempresentasikan. Gimana caranya Bu Dika? Kalian buat PPT. Tahu PPT nggak? Tahu. Poin nanti di apa di Google Classroom. Google Classroom nanti habis itu kalian mempresentasikan. Jelas? Oke, kalau jelas dan tidak ada pertanyaan lagi, mari kelas kita tutup dengan mengucap hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Amin. Ibu cukupkan sekian. Bila ada perkataan maupun perbuatan tingkah laku dari Ibu kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Dimaafkan tidak? Ya Bu.